Itu tuh sebenarnya yang ngebedain ASI banyak sama enggak itu apa sih, Dok? Jadi ada nasihat waktu saya ikut pelatihan atau workshop laktasi. Pada saat pumping, jadi kayak ujian, jangan nyontek-nyontekan. Selamat datang Dokter Sinta di Moms Talk, podcastnya Telon Dudel. Terima kasih sudah mau bergabung. Dokter Sinta nih dokter anak, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Hermina Solo. Oke. Dokter, aku mau nanya-nanya soal pasti kan banyak juga selain aku moms di manapun mereka berada yang adalah working mom tapi tetap pengen menyusui. Itu kan otomatis solusinya adalah pumping ya. Itu aku mau tanya-tanya soal ASI perah nih. Kan banyak juga mungkin yang belum tahu bagaimana caranya manajemen ASI dan segala macam. Sebelum kemana-mana, aku mau tanya dulu, setelah dipompa, ASI itu bisa bertahan berapa lama sih? Jadi untuk ASI perah ya, ASI yang sudah dipumping itu kalau kita diamkan di ruangan suhu ruangan suhu 25, 26 itu bertahan 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Semakin bersih ruangan tersebut maka semakin lama bisa bertahan 6 jam. Itu kalau di suhu ruangan. Ya, suhu ruangan. Tapi kalau dengan suhu yang lebih dingin, dia akan lebih lama. Contohnya di suhu yang ruangan yang 15 derajat itu bisa sampai 24 jam. Oh gitu. Kalau ditaruh di kulkas yang bukan di freezer? Ya, jadi kalau di suhu ruangan itu tadi ya, suhu ruangan 4 sampai 6 jam. Kemudian kalau di kulkas yang bukan freezer itu sekitar 3 sampai 8 hari. 3 sampai 8 hari. Kalau ditaruh di freezer? Ya, di freezer dibedakan lagi nanti punyanya kulkasnya gimana. Kulkas 1 pintu atau kulkas 2 pintu. Itu kalau juga kulkas kalau kulkas 2 pintu itu bisa disimpan sampai 3 bulan. 2 pintu itu 3 bulan. 3 bulan. Kalau yang 1 pintu itu cuma 2 minggu. Oh, cuma 2 minggu aja. Ya. Terus ada juga ada yang freezer khusus. Nah, jadi kan ada. Saya baru aja nih punya pasien, ternyata dia tuh udah prepare banget ya tentang ASI sampai akhirnya dia punya khusus freezer. Freezer ASI ya. Freezer ASI itu bisa 6 sampai 12 bulan. 6 sampai 12 bulan. Sekarang juga banyak persewaan juga kan ya, Dok? Jadi udah prepare banget dia, termasuk alat pumping, kemudian botol untuk nyimpan asip dia juga sudah prepare. Terus kalau misalnya apalagi menyusui masih awal-awal, masih belajar, itu kan ASInya belum terlalu banyak nih, Dok. Sementara anaknya kan biasanya mintanya banyak. Terus boleh nggak sih misalnya aku punya 2 botol ASI gitu ya, botol ASI perah, itu boleh dicampur nggak? Jadi kalau misalnya masih dalam 1 hari, misalnya di pumpingnya siang nih, ya masuk kulkas ya sekitar jam 1 siang pumping, masuk kulkas, kemudian sore ya sekitar jam 6, jam 7 sore itu pumping lagi. Masukin kulkas lagi sampai suhunya sama, nanti boleh dicampur. Jadi boleh dicampur asal suhunya udah sama dan dalam waktu 24 jam. Gitu. Jadi kalau udah lebih dari 24 jam nggak bisa dicampur lagi. Karena kandungan gizinya itu nanti akan berbeda. Jadi kandungan gizi ASI itu berbeda. Hari ini dan besok ya pertama. Terus yang kedua, kalau nggak sama itu nanti misalnya yang satu udah disimpan, yang satu masih baru, itu nanti akan merusak kandungan zat gizi yang ada di dalam ASI tersebut. Tapi basically sebenarnya ASI perah sama ASI yang langsung disusui ke anak itu emang udah beda dulu ya, Dok ya? Apalagi ASI yang sudah disimpan di suhu tertentu. Jadi di dalam ASI itu selain mengandung karbohidrat, protein, lemak, itu juga ada enzim-enzim, ada antibodi. Nah, itu zat-zat yang terakhir itu dia akan mudah rusak kalau kita simpan. Jadi lebih baik ya tentu yang ASI segar. Gitu ya. Kemudian ASI yang disimpan lebih lama itu lebih banyak zat-zat yang mati dibandingkan dengan yang disimpan meskipun masih aman tapi ada yang udah nggak ada gitu ya, Dok ya. Banyak yang rusak juga. Jadi kalau misalnya ASI yang baru dipumping ditaruh di suhu ruangan itu rusak juga nggak enzimnya? Ya kan tadi saya bilang bisa 4 jam, ya kalau ruangannya steril bisa sampai 6 jam. Tapi si antibodinya, enzimnya itu rusak nggak?
belum rusak kalau selama 4 jam itu. Oh gitu. Jadi dalam jangka waktu itu masih sama aja gitu ya. Oke. Terus mau nanya lagi soal kalau misalnya tadi kita ngobrolin soal kulkas 2 pintu, kulkas 1 pintu itu kalau ASI disimpan barengan di freezer sama makanan lain gitu, boleh? Ya idealnya memang dipisah. Tetapi kalau memang punyanya kulkas cuma 1, ya apa boleh buat. Jadi diletakkan lagi di dalam satu kontainer plastik gitu, kontainer ya. Jadi botol asip atau plastik asip yang sudah berisi asip itu diletakkan lagi dalam satu kontainer gitu, yang terpisah, dan kontainer itu tertutup. Jadi nggak terkontaminasi sama bau, misalnya nyimpen duren, nyimpen apa ya, makanan yang berbau nanti biar nggak terkontaminasi. Jadi kalau menurut dokter nih, yang cara nyimpen ASI yang paling aman itu mendingan pakai plastik ASI atau pakai botol kaca biasanya, atau pakai botol plastik, itu sebenarnya yang paling baik tuh yang mana sih, Dok? Sebenarnya kalau paling baiknya sih nggak ada ya, cuman dari segi misalkan kalau botol kaca kan kita bisa bersihin lebih gampang, kemudian untuk sterilnya juga bisa ya direbus ya, kemudian ekonomis, jadi bisa dipakai ulang gitu. Cuma waktu nyimpannya itu menu-menuin tempat kan, karena nggak bisa nggak fleksibel kan. Beda dengan plastik. Kalau plastik sekali pakai disposable dan dia bisa bisa menempati ruang yang lebih kecil ya dibandingkan dengan botol. Botol kan kaku. Itu aja, jadi masing-masing. Tapi di satu sisi botol kan bisa dipakai lagi. Gitu. Aku juga sebenarnya buat ngangetin ASI-nya itu kayaknya lebih enak pakai botol sih. Kalau yang plastik gimana sih cara buat, kan dari beku itu ditaruh dulu di kulkas di bawah, benar nggak, Dok? Iya. Dari di kulkas di bawah. Jadi dari beku nggak boleh langsung diangetin. Jadi misalkan nih ibu mau pergi besok nih, ibu bekerja ya, malam jam 10, jam 9 malam dikeluarkan dari freezer ke kulkas yang bukan freezer yang bawah, kemudian cair, nanti begitu cair diangetin. Nah, kalau yang plastik biasanya lebih lama lagi, Dok. Ditaruh lagi di suhu ruangan dulu sampai agak-agak dingin biasa, yang suhu ruangan gitu, baru ini lagi, boleh nggak, Dok? Boleh juga, cuman kalau seperti itu nanti kan kelamaan ya. Dari kalau udah cair sebenarnya boleh langsung di air hangat ya, bukan suhu? Air hangatnya, nah itu dia relatif. Jadi bukan ya, tapi yang jelas bukan air mendidih ya, bukan air yang 100 derajat, enggak ya. Jadi air hangat dari mungkin dari dispenser itu bisa gitu, air hangat ya. Dicampur lagi sama air yang agak normal. Agak normal biar hangat, kemudian baru direndam gitu. Dicelupin. Baru dipindah ke botol susu gitu kan, Dok. Nah itu gitu. Kalau pakai plastik gitu juga sama ya? Iya, pakai plastik sama, atau dipindah dulu juga boleh. Dipindah dulu di botol kan, kita kalau misalkan mau memberikan di botol, itu dipindahkan di botol susu juga boleh. Oh gitu. Nanti botol susunya yang direndam di air hangat. Terus gitu. Soal tanggal-tanggalan, nah manajemen ASI itu aku dulu pusing banget mencerna yang namanya ini tanggal ini ASI yang duluan, yang ini gitu. Ya, nah jadi, itu sebenarnya pentingnya apa sih nanggalin ASI perah tuh? Ya, kalau dulu gini, first in first out. Jadi ASI yang dimasukin duluan ya itu yang keluar duluan. Ya gitu. Tetapi sekarang yang dianut adalah last in first out. Jadi ASI yang terakhir yang masuk itu yang dikeluarkan lebih dahulu. Kenapa kayak gitu? Ya, iya, karena bagus. Kan tadi saya bilang semakin lama ASI disimpan itu banyak zat-zat gizinya yang rusak gitu ya. Enzim-enzimnya dia rusak, hormonnya juga rusak. Itu ada growth hormone kan. Nah, itu yang sifatnya protein itu dia gampang rusak dengan suhu yang ekstrim. Make sense sih. Gitu. Tapi ASI-ASI yang sebelumnya jadi nggak kepake dong, apalagi kalau misalnya kita pakainya kulkas 1 pintu, katakanlah kulkas 1 pintu itu kan yang grade-nya paling bawah nih ya, itu kan paling sebentar, cuma 2 minggu 3 minggu. Nah itu jadinya nggak kepake, kebuang berarti? Iya, lupakan. Gitu. Kan selama ibu masih memproduksi ASI, ASI itu kan yang terbaik adalah yang langsung, yang segar dari ibunya. Nah, gitu. Karena ASI itu berbeda, zat gizinya untuk anak 2 bulan, 4 bulan. Betul. Ya 5 bulan itu beda. Misalkan kita punya nih yang khusus, freezer yang khusus, ya bisa sampai 6 bulan. Ya anak kita sekarang 5 bulan, ya dan kita masih memproduksi ASI, ya jadi lebih baik memakai
ASI yang segar dibandingkan ASI yang udah 2 bulan atau 3 bulan disimpan. Karena tadi kebutuhan dia selain banyak zat-zat gizi yang rusak, itu kebutuhan dia lebih cocok yang ASI sekarang dibandingkan dengan ASI yang 3 bulan yang lalu. Lebih menyesuaikan gitu ya, Dok. Apalagi kan katanya nih ASI itu bisa menyesuaikan kebutuhan anak. Misalnya anaknya mau sakit, dari ASI-nya juga keluar antibodi gitu nggak sih, Dok? Antibodinya dari ibunya. Oh iya. Enggak. Jadi gitu ya, antibodi yang ibunya itu sifat protektifnya secara umum. Kan gitu. Antibodi kan ada yang khusus spesial untuk satu jenis penyakit, ada yang sifatnya umum. Jadi ini yang ada di dalam ASI adalah yang imunoglobulin A, sekretory. Nah, itu dia sifatnya umum untuk kekebalan tubuh si bayi. Dan itu gitu. Makin lama disimpan makin hilang ya, Dok? Ya, makin hilang. Gitu. Terus jadi last in first out nih. Intinya yang dianjurkan sama dokter yang dianjurkan yang sekarang yang terbaru itu seperti itu. Jadi last in first out. Itu berarti daripada disimpan nggak kepake kebuang, bisa juga buat didonorin juga ya, Dok? Iya, tapi kalau donor itu ada syaratnya. Nah, apa tuh, Dok, syaratnya? Mungkin ada nih moms di rumah juga mungkin yang ASInya banyak banget, pumping terus, tapi anaknya juga sudah tercukupi dengan yang biasanya gitu. Jadi ASInya sampai kebuang-buang itu kalau mau didonorin tuh syaratnya apa? Yang jelas ya, usia ASI itu sama dengan usia si bayi. Jadi donor ASI untuk anak 2 bulan ya adalah ASI yang untuk anak 2 bulan. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus bebas dari penyakit hepatitis B, HIV. Jadi si pendonor itu harus bebas penyakit, dicek dulu. Terus yang ketiga secara agama itu dilihat laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan kan nanti kan kalau itu saudara sesusu kan nggak boleh nikah karena termasuk muhrim. Iya betul. Antara lain itu. Mau tanya lagi soal kesalahan yang paling sering terjadi dari moms ibu-ibu ASI perah nih, apa sih biasanya, Dok, yang paling fatal gitu kadang-kadang sebenarnya? Yang paling ini sih yang tadi ya, eman-eman ngebuang ASI. Oh iya, itu dia sih bener. Ya jadi udah dikeluarin ya dari beku, cair, kemudian diangetin kan bersisa. Nah, kalau bersisa masih dalam waktu 2 jam boleh diminum. Jadi kalau yang udah diangetin tuh cuma 2 jam. Gitu ya. Ini kalau udah lebih dari 2 jam masih sisa ya dibuang. Iya. Gak usah eman-eman. Itu yang paling sering. Itu kalau yang belum kena air liur si anak ya, Dok, ya 2 jam. Kalau udah kena air liurnya tapi nggak habis, itu juga harus dibuang. Seketika. Iya. Nggak ada 2 jam. Jadi juga. Gini, misalkan gini nih kan menghangatkan 120 si anak itu kita kasih 60. Ini udah diangetin semua nih 120. Nanti yang sisanya 60 itu bisa diberikan 2 jam kemudian. Tetapi yang 60 yang diberikan kepada bayi udah kena liur dibuang. Gitu. Jadi kalau misalnya itu sisa nggak usah dipakai lagi gitu ya, Dok? Terus nanti kalau udah yang 60 cc ini kan udah diangetin, jangan disimpan lagi di kulkas. Oh gitu. 2 jam dipakai. Lagi ya? Tetapi kalau misalnya dicairin nih 120, udah cair, tapi dia masih dingin, kita ngangetin separohnya, 60-nya masih di kulkas. Itu bisa sampai 4 jam. Oh gitu, yang penting nggak kecampur sama yang sudah berubah. Jadi kalau udah diangetin, kan kita tahu nih, nanti kan ibu tuh tahu ya, kira-kira anaknya ini akan minum berapa cc. Ya, 60 cc, tapi terlanjur nyimpen 120, udah cair nih 120 kan. Udah diangetin yang 60 aja, yang sisanya tetap ditaruh di kulkas. Gitu, nanti diangetin pada saat dia akan minum. Oke. Sekarang aku mulai tercerahkan. Terus lagi nih, Dok, soal ASI perah itu aku juga kadang-kadang mengalami yang namanya tiba-tiba kok ASIku agak sedikit lebih kuning dari biasanya. Terus kadang-kadang ini kok baunya agak amis ya, padahal masih fresh nih, masih baru. Itu biasanya apa sih yang terjadi dengan ASI perah yang kayak gitu? Ya, jadi yang jelas ASI itu dipengaruhi oleh makanan ibunya. Ya, jadi ibunya maaf ya, misalnya orang Padang kan suka jengkol gitu ya. Nah, itu juga ada aroma jengkolnya. Iya sih, aku pernah sih menyusui anakku, aku habis makan bakso terus mulutnya anakku masih bau bakso gitu. Sumpah itu terjadi loh. Beneran itu terjadi nyata. Dan emang kayak gitu ya berarti ya, Dok? Mungkin karena apa yang dikonsumsi si ibu mungkin itu akan berbau gitu ya, Dok. Keluar dari dalam bentuk ASI ibunya. Tapi nggak tahu kalau makan durian ya. Kebetulan saya nggak ada yang durian jadi belum pernah mengalami ya, Dok. Cuma kalau misalnya ASI itu berbau, itu tetap dikasihin aja nggak apa-apa. Jadi tergantung baunya gimana dulu. Ya,
ada ASI yang setelah dia cairkan kemudian dihangatkan itu berbau tengik, berbau asam, itu sebaiknya enggak. Jadi itu udah basi. Apalagi ada gumpalan. Ya. Tandanya ASI perah basi itu berarti bau tengik atau bau asam yang ya kita tahu bau asam gitu ya, terus kita kocok-kocok tuh kayak gumpal-gumpal, nah itu berarti udah nggak layak minum. Gitu. Kemudian bisa bau amis, mungkin kecampur darah, misalnya kita baru pumping, ada lecet, kecampur darah sedikit nggak masalah. Tetapi kalau misalnya memang jelas warnanya, tadinya warnanya jelas merah ya atau dominan merah atau pink, itu sebaiknya nggak usah diminum. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita ada luka, iritasi apa segala macam, apa namanya yang sakit itu? Mastitis. Mastitis gitu atau lecet. Jangan juga. Ya, kalau itu tergantung kan, mastitis kan tidak semua mastitis itu kan radang pada kelenjar ASI, tidak semua kelenjar ASI di satu payudara itu kan terkena. Ya, jadi nanti begitu diperah, dipumping, dilihat ya warnanya apakah seperti biasanya, baunya seperti biasanya. Kalau misalnya tercampur darah, tercampur nanah, lebih baik dibuang. Oh gitu. Jadi lebih baik yang fresh, yang bersih aja. Kalau misalnya, tapi tetap dipumping. Kalau mastitis atau ada luka tetap dipumping karena pengosongannya itu harus supaya produksi untuk menjaga kesinambungan dari produksi ASI itu memang harus dikosongkan dengan cara manual. Dengan tangan. Dengan tangan, Dok? Iya, dengan tangan. Jadi keluarin pakai tangan gitu? Iya, dipumping pakai tangan. Kenapa nggak pakai pompa? Coba aja, sakit kan? Nggak tahu sih, belum pernah mastitis ya. Kayak ibu-ibu yang udah sakit, gitu ya? Sakit banget. Jadi mending dipumping pakai tangan. Dok, terus kalau aku mau nanya kalau lecet, luka, infeksi. Cara pumping yang bener deh, Dok. Kadang kan juga kita pumping aja nggak tahu gitu ya. Ini sebenarnya udah kosong apa belum, segala macam. Sebenarnya masih ada, tapi mungkin posisi pumping, mungkin posisi payudaranya salah atau gimana, itu bisa ngaruh nggak sih, Dok? Atau mungkin pompanya kurang baik mungkin? Apa namanya tadi pertanyaan gimana, Mbak? Jadi bagaimana cara pumping yang bener gitu, Dok? Kadang-kadang tuh aku juga sempat merasakan nih, pumping kemarin di jam yang sama segala macem, itu kok ini sedikit banget ya, kayak udah ditunggu gitu, tapi nggak keluar. Mungkin posisinya yang salah atau gimana, itu ngaruh nggak, Dok? Jadi sebenarnya intinya gini, setiap ibu menyusui akan tahu kapan payudaranya penuh. Nah, pada saat penuh itulah dipumping gitu. Jadi pumping pada saat penuh dan si ibu tidak bisa memberikan langsung ke bayinya. Misalnya di tempat kerja, lagi di perjalanan, lagi seminar, workshop. Sekarang banyak loh ibu-ibu muda ya, terutama di Jakarta. Itu kalau udah waktunya pumping dia mojok. Ya pakai apron tuh udah pompa. Tadi dia merasa. Jadi ya boleh juga sih dibikin jadwal gitu, pumping jam sekian-sekian. Tapi yang lebih tahu adalah ibunya. Itu pada saat payudara dia penuh, ya itu harus dikeluarkan. Gitu. Kalau misalkan untuk asip ya, untuk simpenan nih, cadangan di rumah, ya, berarti kan si ibu mompanya di rumah nih. Nah, itu kapan? Jadi dia mompa dulu, ya, mompa dulu payudara kanan kiri, baru dia netain. Oh, jadi pompa dulu baru netain? Bukannya nenenin dulu, udah kenyang anaknya baru pompa? Enggak. Oh, enggak gitu ya? Jadi ternyata menurut penelitian daya sedot dari bayi itu lebih kuat daripada pumping, dari pompa. Gitu. Jadi lebih bisa mengosongkan payudara gitu. Jadi misalnya ibunya nih mau kerja nih, mau ninggalin ASI. Jadi pompa dulu aja. Pompa dulu, nanti sisanya itu bayinya suruh netek. Oh gitu. Jadi hisapan bayi itu lebih kuat daripada pompa. Terus si pompa ini kan juga harus disterilin ya, Dok. Nah, bicara soal steril, meskipun agak ribet ya kadang-kadang. Iya, betul. Dan sekarang ada juga yang namanya sterilizer, macam-macam bentuknya ya, Dok ya. Itu kan sterilizer itu kan tetap harus dicuci dulu terus masuk ke sterilizer. Nah, lebih baik pakai sterilizer atau manual kayak zaman dulu kita ngerebus botol gitu? Iya, kalau ada sterilizer ngapain direbus? Tapi itu maksimal? Sama aja ya? Ya jadi ya intinya itu tetap dicuci bersih gitu kan, terus nanti udah terserah kalau mau adanya punyanya rebusan di panci direbus ya 5 menit ya, terus sampai dia suhunya
turun dulu ya, baru setelah dingin baru diambil gitu ya. Atau kalau ada yang lebih praktis sekarang kan, zaman sekarang praktis, udah pakai sterilizer aja. Terus nih ngeringinnya kadang-kadang yang aku takut tuh, kadang-kadang ngeringinnya ini udah nggak steril lagi nggak ya? Ya gitu. Makanya itu kan diletakkan di tempat yang bersih, kan ada wadahnya, dan menyediakan baskom atau apalah yang sekiranya itu bersih gitu. Yang ada tutupnya gitu kan, sekarang juga ada ya tempat-tempat tertutup. Seperti itu. Sampai kering baru dibersihin. Jadi jangan dielap, jadi biarkanlah dia kering sendiri. Jadi jangan dielap ya, itu dia yang paling penting, jangan dielap karena belum tentu lapnya juga bersih ya Dok ya. Betul sekali. Terus apalagi ya, kadang-kadang tuh kita suka ngebanding-bandingin insecure gitu sama yang namanya itu kok ASI-nya bisa banyak banget, itu kok pumping tapi kok bisa banyak banget, kok aku pumping keluarnya dikit aja meskipun anaknya nenek juga gitu kan. Itu tuh sebenarnya yang ngebedain ASI banyak sama enggak itu apa sih Dok? Jadi ada nasihat waktu saya ikut pelatihan atau workshop laktasi. Pada saat pumping, jadi kayak ujian, jangan nyontek-nyontekan. Itu dia sih. Karena apa rasanya? Kok dia bisa banyak, aku kok cuma dikit gitu. Itu dia. Aku tuh sampai unfollow loh. Sampai aku unfollow di Instagram, ada akun yang dulu tuh aku semangat banget waktu hamil. Wah, aku pengen banget bisa menyusui gitu. Begitu menyusui ternyata realitanya tidak seindah si Instagram ibu ini gitu kan. Jadi bisa nyimpen ASI banyak. Aku tuh yang aduh kok segini-segini aja ya gitu. Cuma ya meskipun di dalam hati ini sesuai sama kebutuhan anak gitu ya. Cuma kan kadang-kadang jadi insecure Dok. Ya, jadi masing-masing orang itu akan memproduksi, masing-masing ibu akan produksi ASI yang berbeda. Makanya itu jangan membandingkan dengan ibu-ibu yang lain. Jadi kita yang penting ASI kita yang kita hasilkan itu sudah memenuhi kecukupan gizi dari si bayi itu ya. Kalau hariannya gampangnya gini, dia BAK-nya lebih dari 6 kali dalam 24 jam. Itu ya BAB pipisnya itu ya lebih dari 6 kali dalam 24 jam. Kemudian untuk frekuensi BAB-nya itu relatif ya. Kalau 1 bulan pertama itu bisa sampai 10 kali dalam 1 hari. Tetapi nanti setelah itu dia paling sekali sehari, 2 kali sehari gitu ya. Kemudian kenaikan berat badan. Ya kenaikan berat badan ya. Bulan pertama tuh naiknya 900, bulan kedua 800, kemudian 700, setelah itu 500 gram setiap bulan sampai dia usia 9 bulan. 9 bulan habis gitu. Itu 300. Ya, 300, 200 gitu. Ya jadi nggak usah banding-bandingin gitu. Jadi kalau udah mulai makan udah beda ya. Nanti kan umur 6 bulan kita kasih MPASI kan. Nah, itu nanti lebih ke pengaruh ke MPASI-nya. Nanti jumlah ASI yang diberikan itu sama. Jadi total kalori yang kita berikan itu pada saat dia 6 bulan itu tinggal 50% ASI. Jadi 50%-nya itu adalah dari MPASI. Betul. Terus itu jadi juga biasanya berpengaruh ke produksi ASI si ibunya juga ya Dok ya? Karena semakin intensitas minum ASI-nya itu semakin sedikit. Ya, jadi gini, ASI akan banyak kalau dia sering dikosongkan. Dan juga nggak cuma dikosongin, seperti tadi saya bilang, dia harus ditetain langsung supaya kerja hormon prolaktin itu akan lebih optimal kalau dia ditetain langsung. Oh gitu. Gitu. Karena ada kontak fisik segala macam. Iya, kontak fisik karena hisapan bayi itu akan merangsang sel-sel saraf di puting, kemudian dikirim impulsnya ke otak dan dihasilkanlah prolaktin. Selain prolaktin itu diproduksi juga kalau payudara dikosongkan. Jadi as long as bisa menetei langsung, kenapa tidak gitu ya Dokter? Kecuali kayak kepepet kayak misalnya kerja dan segala macam yang tadi Dokter Sinta bilang. Tapi ada juga beberapa moms yang kadang putingnya tidak keluar, anaknya nggak mau nenen langsung, jadi terpaksa pumping juga. Makanya kita ngobrolin fokus di soal ASI perah. Terus fungsi tabel manajemen ASI tadi cuma itu doang ya Dok, berarti last in first out. Berarti tanggal-tanggalan itu sebenarnya nggak perlu dong? Perlu dong. Kan kalau ada banyak kan gimana? Kalau ada banyak kita misalnya nih ASI-nya banyak nih, stoknya banyak. Kalau nggak ditanggalin gimana kita tahu ini yang belakangan, ini yang apa berdasarkan susunan? Berdasarkan susu yang masuk. Kalau kita tahu, naruhnya yang sebelah dalam berarti yang lama itu ya monggo silahkan. Intinya berarti kita bisa tahu gitu mana yang duluan, mana yang belakangan. Intinya gitu. Gitu ya, intinya adalah pokoknya yang terakhir ditaruh itu yang pertama keluar diminum. Misalnya 1 hari 5 botol, 5 botol terdepan gitu lah ya. Pokoknya ditandain dengan cara masing-masing. Oke, siap. Terus jadwal pumping.
yang tadi dokter kan udah sempat nyinggung nih soal pokoknya kalau kerasa payudara penuh, sementara ada si apa sih kita bisa bilang apa ya, aktivis ASI gitu yang pokoknya setiap ini waktunya pumping, keluarnya dikit, keluarnya banyak, pokoknya pumping. Nah, itu sebenarnya gimana? Itu sebenarnya ada beberapa pendapat seperti itu, ya. Sekarang kalau emang ASI-nya nggak ada, apanya yang mau dipumping gitu aja. Kalau saya lebih kepada logika, ya. Kita pumping itu kalau udah memang ASI kita terasa, kan ngerti sendiri kan, berasa kan payudara penuh gitu tuh, ya udah dikeluarin, dipumping gitu. Mau dipakai jadwal, monggo silakan. Ya, tetapi nanti pada kenyataannya kita sendiri yang akan mengatur gitu. Ada yang berhasil dengan jadwal jadi banyak, ada juga yang ternyata enggak juga kok gitu, ternyata enggak gitu. Nih, enggak ada nih gitu, mau pumping apa gitu ya. Apa yang mau dipumping gitu, orang nggak ada kok. Oke, gitu. Berarti tergantung sama si ibu masing-masing ya. Iya. Jadi ibu merasa penuh payudaranya, udah keluarkan. Pumping. Ya. Gitu. Terus dok mungkin ada tambahan lagi untuk moms dan juga aku nih sebagai ibu menyusui soal manajemen ASI sebaiknya seperti apa dan menyusui itu seperti gimana gitu. Ya, pada dasarnya ASI akan banyak kalau sering dikeluarkan dan produksi ASI akan optimal kalau selain dikosongkan juga bayi netek langsung. Jadi kalau di rumah itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin langsung netek. Ya, selama di luar rumah itulah gunanya ASI. Ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya kitanya ada langsung aja disusui. Iya, langsung netek, langsung menyusui. Langsung kalau gitu terima kasih banyak Dokter Sinta sudah mampir di Momstock-nya Doodle. Sampai jumpa di Momstock episode berikutnya. Iya, sama-sama Mbak Adis.